Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Riza dari Owner Genius Generation. Tadi saya melihat berita di detiknews.com lagi ya, bahwasanya di Belanda menemukan atau mengembangkan mobil listrik dari limbah sampah. Wow sekali ini. Jadi di Universitas Teknik di salah satu universitas dari negara Belanda, dia menemukan atau mengembangkan mobil listrik yang terbuat dari sampah, limbah, limbah sampah yang diolah dan dijadikan sebuah mobil. Ya meskipun ada batas-batasannya. Maksudnya dalam mobil tersebut hanya bisa menempuh 220 km dan dalam rangkaian baterainya itu masih menggunakan baterai. Jadi listrik itu kan dari tenaga listrik terus, dan bahan-bahan semuanya itu full dari limbah. Jadi limbahnya itu masing-masing limbah diolah lalu dibuat jadi sebuah mobil. Meskipun mobil tersebut masih hanya untuk 2 orang. Jadi ini kan suatu pengembangan ya dari Belanda, terus dia membuat sebuah mobil listrik yang bagus juga, dari nilai estetik dan nilai kegunaannya juga sudah ada. Dan saya tarik di negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia kita tahu sendiri, banyak sekali limbah, banyak sekali kayak di TPU, TPA, tempat pembuangan umum, tempat pembuangan akhir itu sangat banyak sekali limbahnya. Dan saya lihat dari perilaku Indonesia tentang sampah ini ya, sampah membuang sampah di tempatnya saja itu sudah bagus di Indonesia tuh loh. Sudah bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah plastik. Itu kalau budayanya Indonesia kalau sudah bisa membuang seperti itu sudah bagus. Kenapa? Coba lihat sekeliling kita. Masih banyak sampah, masih bertebaran, masih tidak rapi, tidak bersih. Dalam hal simpel saja tentang kebersihan, itu Indonesia masih kurang itu. Dan apalagi kita lihat pengolahan limbahnya, entah itu limbah dari TPU, entah itu limbah dari TPA, malah di Indonesia ini malah pusingnya apa? Untuk membuang limbahnya itu. Jadi berpikirnya tuh nggak di pengolahan limbah, bagaimana sih kita agar bisa mengolah limbah, tapi masih mindsetnya hanya untuk membuang limbah tersebut. Nah ini kan harusnya kan kita geser ini dari budaya yang hanya membuang, udah konsumtif. Indonesia kan terkenal itu konsumtif, terus lebih suka dengan hal-hal yang bermerek, rela-relanya berpuasa, terus tidak beli yang lain-lain, yang penting bisa membeli yang bermerek udah seneng itu Indonesia itu. Jadi cobalah kita geser. Kita memang negara Belanda itu negara yang pernah menjajah kita, tapi kita ambil dong, kita ambil hal-hal yang bisa membangun kita. Jepang, Jerman, dia teknologi. Indonesia itu sungguh kaya bro, guys. Indonesia tuh kaya, hasil alamnya begitu banyak. Kalau dalam ilmu sains itu Indonesia tuh termasuk surganya bagi ilmuwan. Kita sebagai kaum muda itu jangan hanya game terus. Cobalah kita menata diri kita coba kembangkan apa minat kita. Oke kak, saya nggak melarang kalian mau ngegame, mau suka BTS atau suka K-pop atau apalah, itu terserah kalian. Akan tetapi kita harus berpikir juga,
efeknya nanti itu loh. Iya nggak? Nanti kita sudah merasakan persaingan global. Pasti kita sudah merasakan bagaimana rasanya persaingan global dan bagaimana imbasnya dari wabah COVID ini. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak inovatif, dan kita tidak survive, kita akan ketinggalan. Nah ini, coba seandainya kalau Indonesia itu berpikir dan kebijakannya sangat teratur, dan kita sebagai anak muda mampu. Memang banyak Indonesia, di anak-anak muda Indonesia itu sudah mengolah limbah plastik, limbah organik, anorganik, dan semuanya itu lebih ke prakarya, pupuk kompos, pupuk organik, terus plastiknya dibuat untuk hiasan, lebih ke prakarya. Oke, itu nggak ada masalah, itu juga bagus. Akan tetapi kita juga mengimbangi teknologinya. Apalagi yang mahasiswa, mohon maaf, teknik. Iya, teknik itu Indonesia tuh sungguh kaya sekali. Limbahnya juga kaya, alamnya juga kaya, mineralnya juga kaya. Ini sangat kaya sekali. Saya kalau menggambarkan Indonesia itu ya seperti surga, kayak seperti lagunya siapa itu, yang tanah air kita ya surga gitu. Entah itu hasil lautnya, entah itu hasil pertaniannya, entah itu hasil perkebunannya. Kalau kita follow up, kita maksimalkan, itu negara kita akan sangat luar biasa. Itu gak main-main. Bahkan Indonesia juga dulu pernah membuat mobil listrik. Sekarang apakah masih dikembangkan? Kalau masih dikembangkan itu bagus sekali. Jadi kita itu sudah bisa atau mampu untuk bersaing di kancah internasional. Saya akui Indonesia tuh orangnya pintar-pintar loh. Pintar-pintar, cerdas-cerdas. Nyatanya kita selalu menang olimpiade. Entah olimpiade sains, olimpiade matematika. Kita minimal dapat perunggu lah. Kadang malah sering dapat emas, medali emas. Dan mengapa kok ini kayak, kalau saya lihat di pendidikan itu kayak jeglek gitu loh. Antara yang bagus-bagus banget, yang jelek-jelek banget. Ini ada apa sih? Problemnya itu apa? Trouble-nya itu di mana gitu? Apakah dari motivasi siswa? Apakah siswanya itu tidak memiliki pemikiran jangka panjang, hanya dia itu mental buruh? Mohon maaf, mental buruh berarti dia hanya mental pekerja, tidak memikirkan saya akan membuat apa ya, berinovasi apa ya, kreasi apa ya. Ini juga sangat penting ini, untuk berkreasi, inovasi, agar outputnya kita bisa survive untuk menghadapi era ini. Zaman itu semakin maju. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, akhirnya ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, ya udah, jangan tanya. Kita akan semakin ketinggal dan akhirnya minder. Ingat, Indonesia pernah dijuluki macan Asia. Kita memiliki sejarah yang luar biasa. Kita dulu pernah ada kerajaan Sriwijaya yang menguasai Nusantara. Kita punya kerajaan Majapahit. Kita punya kerajaan Demak. Kita memiliki sejarah yang luar biasa. Masa kita kalah dengan negara asing? Ini juga cerminan buat saya sendiri juga. Semoga kita bisa berpikir lebih maju lagi. Dan untuk yang mobil listrik, saya doakan Indonesia bisa diimbangi. Jadi bukan hanya hasil minyak bumi ya, tapi juga kita bisa menghasilkan sebuah teknologi.
misalnya teknologi yang ramah lingkungan, yang tidak mengeluarkan emisi. Jadi bahan bakunya dari limbah, kita kelola. Kan limbah di Indonesia sangat banyak sekali, kita olah limbahnya, kita buat kan mobil atau apa yang lebih teknologi. Meskipun ini perlu pengembangan yang cukup panjang. Dan di Belanda itu dia mengembangkan mobil itu selama 18 bulan. 1,5 tahun mengembangkan mobil listrik. Dan itu jumlahnya ada 21 mahasiswa kayaknya. Dan ada yang dosen yang untuk membimbing. Nah ini, jadi memang namanya riset, penelitian itu nggak semudah yang kita pikirkan, nggak yang sesimpel kita pikirkan. Itu perlu pengamatan, perlu pengembangan, apalagi development, pengembangan itu memang nggak semudah yang kita pikirkan. Segitu, semoga Indonesia selalu jaya, maju, dan bangkitlah negeri ini. Semoga diberikan kejayaan, keberkahan, dan dihindari dari bahaya, dan segera diselesaikan wabah COVID ini. Dan semoga kita diberikan kesehatan, terus jaga imun kita, taati protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.